Selamat pagi anak ibu kelas 10 perkantoran. Kita jumpa lagi hari ini di hari Selasa untuk mata pelajaran arsip. Sebenarnya menurut roster lama ini arsip hari Senin, tapi semalam tertukar ibu bikin, gak apa-apa ya nak ya. Jadi berikutnya tetap hari Senin untuk pelajaran arsip ya nak. Oke, ini pelajaran arsip. Judulnya adalah menerapkan penanganan surat masuk. Kalau kita orang kantor kan pernah menerima, pernah juga mengeluarkan. Jadi kalau menerima surat itu tentu ada nanti cara-cara yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu surat masuk. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi ataupun perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Jadi dari perseorangan pun bisa, seperti surat lamaran misalnya, dari satu organisasi atau dari satu instansi pun bisa juga. Jadi surat masuk dapat ditangani dengan dua polanya ya, yaitu pola sentralisasi dan pola desentralisasi, di mana setiap surat yang diterima harus dicatat pada buku agenda atau pada kartu kendali. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan tatap muka supaya ibu jelaskan ini secara detail sekali ya nak. Sekarang teorinya dulu pelajari, nanti minggu depan, hari Senin depan kita akan tatap muka. Ini akan ibu ajarkan secara nyata ya. Nah, bagaimana penanganan surat masuk dengan menggunakan buku agenda? Nah, nanti ibu akan kasih formatnya, ibu fotokopi nanti formatnya. Buku agenda itu buku tempat mencatat surat-surat yang masuk maupun surat yang keluar. Nah, langkah-langkahnya kalau surat datang tentu kita terima. Pada saat kita terima itu kita lihat si penerimanya benarkah perusahaan kita, benarkah kantor kita, itu harus kita periksa. Jangan asal kita terima, pastikan bahwa alamat yang dituju adalah perusahaan atau kantor tempat kamu bekerja. Di saat menerima itu kamu harus pastikan ya. Nah, kemudian disortirlah. Disortir ini maksudnya bukan pada saat itu disortir, nanti beberapa jam kemudian kalau ada beberapa surat yang masuk tentu disortir. Sortir itu memisahkan dengan cepat, mana ini surat yang pribadi, mana surat rahasia, mana surat yang penting, itu maksudnya dipisahkan, tidak digabungkan begitu saja ya nak. Itu artinya penyorotiran. Kemudian setelah disorotir, dicatatlah pulanya surat itu ke dalam buku agenda ini, dicatat ya, nanti ada modelnya. Kemudian setelah dicatat, surat kan udah dibuka, tentu tahu kira-kira apa permasalahannya, kira-kira apa pokok suratnya. Maka berdasarkan pokok surat itu kita dapat mengarahkan surat itu disampaikan kepada siapa. Jadi bukan kita terima langsung kita semua memproses, tidak. Kita menerima, mencatatkan, kemudian kita yang mengarahkan setelah kita baca isi suratnya kepada siapa kita harus sampaikan. Apakah kepada bagian keuangan, apakah bagian umum atau bagian personal ya. Misalnya kalau surat lamaran yang kita terima tentu ke bagian personalnya atau kepegawaian. Lalu disampaikanlah surat itu. Kalau sudah selesai diproses atau tak perlu diproses, maka suratnya akan disimpan. Inilah langkah-langkah penanganan surat masuk dengan menggunakan buku agenda. Berikutnya, format buku agenda ada 3, ada tunggal, ada agenda kembar, ada agenda berpasangan. Sama-sama tempat mencatat surat yang masuk maupun surat yang keluar, tapi modelnya beda-beda. Maka nanti hari Senin depan ketiga model buku agenda ini akan ibu perlihatkan kepada klien dan kita akan langsung praktek bagaimana mengisi buku agenda tunggal, kembar, berpasangan. Itu dia ya. Nah, selain buku agenda dikenal juga buku ekspedisi, yaitu buku tempat mencatat surat-surat yang diantar langsung kepada si penerima. Jadi buku ekspedisi itu ada 2, ada ekspedisi intern dan ada ekspedisi ekstern. Jadi kalau surat itu dilantar langsung kepada si penerima, maka kita harus membawa buku ekspedisi namanya yang kecil. Nanti diserahkan suratnya, ditandatangani di buku ekspedisi itu, tandanya surat sudah kita antar. Jadi buku ekspedisi itu 2. Di dalam kantor itu dari satu bagian ke bagian yang lain kan boleh saja surat itu diantar. Nah, pada saat diantar di dalam kantor itu tapi bagian yang berbeda, maka yang digunakan adalah ekspedisi intern. Tetapi kalau suratnya kita antar ke luar instansi kita, maka yang digunakan adalah buku ekspedisi ekstern.
Nah, itu dia formatnya ada 3. Nah, sekarang ada lembar disposisi. Kalau surat itu misalnya perlu diproses selanjutnya, maka bersama surat itu akan dilampirkan lembar disposisi namanya. Disposisi itu adalah catatan yang dibubuhkan oleh pimpinan untuk dipedomani atau ditindaklanjuti oleh sekretaris atau bagian yang berhubungan dengan surat yang dilampirkan itu. Jadi lembar disposisi itu adalah lembar isian, lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima. Jadi nanti akan dibuatkan segera balas, simpan saja, lanjutkan ke bagian keuangan. Nah, nanti berdasarkan instruksi yang dibubuhkan oleh pimpinan di dalam surat itu ditindaklanjutilah. Jadi lembar disposisi itu dibedakan atas 2, ada disposisi langsung dan ada disposisi tidak langsung. Kalau dikatakan langsung berarti di dalam surat itu kan ada bagian surat paling bawah itu yang kosong, di situ boleh dituliskan oleh pimpinan segera balas gitu ya. Jadi nggak perlu pakai lembaran tersendiri. Itu namanya disposisi langsung. Langsung dicatatkan di bagian bawah surat itu, misalnya ada bagian yang kosong seperti ini, dituliskan di sini segera balas atau simpan saja atau lanjutkan ke bagian keuangan misalnya. Itu ekspedisi langsung kalau dituliskan di dalam surat yang diterima. Tetapi kalau disposisi tidak langsung berarti ada lembaran tersendiri. Nanti di dalam buku kita itu ada itu formatnya. Coba kamu lihat di halaman berapa nanti disposisi tidak langsung itu. Tidak langsung berarti lembaran disposisi tersendiri. Bisa suratnya dengan instruksinya, tapi nanti dipersatukanlah itu disposisi dengan suratnya. Nah, format disposisi ini ada di halaman 68 ya. Nanti kalian lihat ya. Itu lembar disposisi. Kemudian penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Nanti ini agak rumit nak ya. Kita harus format dulu nanti kartu kendalinya. Kartu kendali itu sekaligus 3 diisi ya. Ada putih, ada kuning, ada merah. Itu dia kartu kendalinya. Nanti kalau saya terangkan pun bingung kalian, maka wajib kita tatap muka. Senin depan wajib tatap muka ya. Jadi penanganan surat masuk itu boleh pakai buku agenda, boleh pakai kartu kendali. Namanya pun kartu ya, berarti kecil. Namanya pun buku, berarti besar. Buku besar itu ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan praktek langsung di sekolah. Inilah dia manfaat kartu kendali itu sebagai alat pengendali surat masuk, SMI surat masuk dan SK surat keluar, sebagai alat pelacak surat, sebagai arsip pengganti dalam proses. Misalnya kalau surat dalam proses, maka lembar kartu kendali itu sebagai arsip pengganti, sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi. Nah, bagaimana prosedur penanganan surat masuk yang digolongkan penting? Diterima, dicatat ya, dicatat, kemudian diarahkan, disampaikan ke unit pengolah, lalu penyimpanan atau penataan arsip. Lalu kuisnya ada di sini ya nak. Kuis ini nanti langsung kamu isi, di GC itu pakai handphonemu itu, kemudian kirimkan sama ibu. Ini gampang ya, gampang ini ya. Lembar yang berisi informasi atau pesan ditujukan kepada seseorang atau perusahaan disebut apa dia. Ada di materi tadi. Memisah-misahkan atau mengelompokkan surat-surat disebut juga istilahnya apa. Ada tadi ya di prosedur penanganan surat masuk tadi nomor 2 dia ya. Model buku agenda ada 3. Ini tunggal, kembar, dan berpasangan. Ini modelnya ada 3, yaitu tunggal, kembar, dan berpasangan. Disebut apa dia? Tahe. Terdiri dari 3 lembar dengan warna yang berbeda, yaitu putih, kuning, dan merah. Disebut apa itu? Surat yang diantar langsung kepada si penerima harus menggunakan apa? Ini harus kalian jawab, lalu kirim sama saya. Belum pernah kalian mengirimkan lembar jawaban kalian sama saya, kecuali Hesekiel yang paling rajin. Lainnya aduh tak kemana. Si Jessica kemana, si Yohana kemana, si Ayu kemana, si Lahagu kemana. Jadi untuk kali ini Ibu akan tegas ya, nggak bisa main-main. Ini untuk kepentingan kalian ke masa depan kalian, karena ini adalah merupakan jurusan. Jadi hati-hati anak, jangan kamu malas-malas. Tetap setiap ada tugas kirimkan. Belum ada kalian kirimkan tugas apapun dalam bidang arsip. Nah, ini yang boleh Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Tuhan memberkati. Selamat.